Oke, untuk sekarang adalah pertemuan 10, di mana pertemuan 10 itu membahas tentang JavaScript ya. JavaScript adalah sebuah bahasa ya dalam pengembangan web ya. Hampir sama kayak bahasa yang lain ya, kayak PHP, HTML dan lain-lain ya. JavaScript dimulai dengan tanda script ya, buka script dan tutup script. Kayak kalau misalkan PHP itu dibuka dengan tag PHP dan juga ditutup dengan tag PHP gitu ya. Nah, kalau misalkan secara bahasa ya, kita bisa dilihat di sini ya. JavaScript adalah bahasa script yang populer di internet ya, bekerja di sebagian besar penjelajah web browser ya. Dan juga kode JavaScript biasa dituliskan dalam bentuk fungsi function ya, yang ditaruh di bagian dalam tag heading ya, yang dibuka dengan tag script language JavaScript ya. Nah, dan juga kalau misalkan mau ditaruh di bagian body juga bisa ya. Nah, isi dari script JavaScript ya sama dengan konsep yang sudah dipelajari dalam materi PHP, yakni ada deklarasi variabel ya, di mana variabel adalah sebuah wadah, penggunaan operator, percabangan, looping, dan fungsi. Di dalam JavaScript juga sebuah komponen alert yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan pada browser ketika fungsi dijalankan ya. Contoh sederhana yang sering kita temukan dalam sebuah JavaScript, penggunaan JavaScript yaitu adalah alert ketika kita login ya, ketika login di sebuah media sosial atau di sebuah website ya. Nah, kalau misalkan kita salah ya, salah username ataupun juga password, nanti ada keterangan muncul ya yang ke atas ya. Kalau pakai yang alert ke atas ya, eh, password yang Anda masukkan salah atau username yang Anda masukkan salah, ataupun juga kalau misalkan berhasil Anda berhasil masuk gitu ya. Selamat atau selamat datang di website Anu, biasanya seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita mau menghapus nih di sebuah website ya, di sebuah website e-commerce ya, kita mau menghapus sebuah barang ya di keranjang, nah, dihapus. Nah, suka ada keterangan yakin Anda mau menghapus item ini ya, suka ada gitu ya. Itu contoh sederhananya. Tapi kalau misalkan kita mau mendalami apa itu tentang JavaScript, nah nanti kalian bisa memainkan di POM ya. Kalau misalkan ada combo box dengan kode ini nanti tampilnya di textbook ini gitu untuk memudahkan si user juga. Nah, ini adalah script sederhana dari sebuah JavaScript ya. Tapi ini ada di contohnya di bagian eh, body ya. Nanti ada yang di bagian body dan juga ada yang di bagian heading ya. Nah, kalau misalkan ini adalah di bagian body ya. Nah, kalian tulis filenya dengan contoh js1.html ya, pakai HTML aja dulu ya. Di sini ada HTML body. Nah, untuk pembukaan JavaScript ya, kalian kayak PHP aja ya. Kalau misalkan PHP itu tag PHP, kalau misalkan ini pakai script ya, tag script ya. Script type text JavaScript ya. Dokumen write hello world ya. Nah, nanti kata yang akan muncul di website kalian adalah ini, hello world ya. Nah, kita lihat aja ya hasilnya seperti apa. Contoh satu. Nah, ini contoh dari codingan ini ya, yang pertama ya. Kalau misalkan kalian mau lihat codingannya, ini ya misalkan hello hello ya. Atau misalkan pakai tanda tanya gitu ya, biar tahu perbedaannya. Oke, kita refresh. Nah, ini ada. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu kita menambahkan heading ya. Dulu di pertemuan awal-awal kita telah belajar tentang heading ya. Kalau misalkan H1 itu paling gede ya. H1, H2, H3 dan selanjutnya nanti eh, ukurannya akan apa ngurut gitu ya. Ngurut dari H1 sampai H6. Nah, kita lihat
untuk contoh script yang barusan. Nah, ini kalau misalkan kita pakai heading, ya pakai H1, berarti nanti tulisannya akan agak tebal, ya, dan juga akan berwarna hitam dan juga ukurannya lebih besar gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya contoh dari JavaScript ya, ini ada contoh JS3.html. Nah, ini JavaScript yang diletakkan pada bagian heading ya. Pada bagian heading berarti setelah head ya. Nah, kalau misalkan tadi kan di bagian body ya, di dalam body. Nah, kalau misalkan untuk sekarang itu kita menulisnya di dalam heading ya, di setelah head ya. Nah, penulisannya script type JavaScript ya, function message. Nah, ini kita membuat sebuah function ya. Nah, ini menggunakan alat ya. Kalau misalkan alat itu nanti akan muncul gitu ya, muncul. Nah, contohnya kalau misalkan nanti kalian bingung ya, masih bingung gimana sih alat itu. Nah, ini nih. Sebenarnya sering kok di apa? Kita menemukan alat itu di sebuah website ya. Nah, ini nih. This alert book was called bit the under event ya. Contoh berapa tadi? Contoh 3 ya. Kita ganti. Oke, kita simpan. Kita kembali lagi terus kita running. Gak ada ya? Kita udah disimpan ya. Harus di refresh juga, kita refresh dulu. No, ini baru ada nih. Tadi kayaknya belum di refresh yang di sininya ya. Nah, ini ada tampil ya, selamat datang di website kami gitu ya. Coba kalau misalkan di sini tadi belum nge-refresh dari sini ya. Nah, kalau sekarang udah tuh. Oke. Ini yang selanjutnya ada contoh JavaScript yang keempat ya. Dimana ini peletakannya adalah di body ya. Peletakannya di body. Ini sama function alert ya. Tulis saja, tapi untuk penulisannya kalau misalkan tadi kan disimpan di heading berarti setelah head ya. Nah, kalau untuk sekarang ini di dalam body gitu ya. Script type text JavaScript ya, document write this message in written when the page loads ya. Oke. Ini yang keempat. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita lihat codingannya. Nah, ini kenapa tidak muncul seperti yang tadi yang contoh JS3, karena di sini cuman menuliskan doang gitu ya. Enggak pakai alat. Kalau misalkan pakai alat itu nanti ada timbul muncul gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh JavaScript yang kelima ya. Nah, kalau misalkan untuk ini adalah sebuah pemanggilan function ya. Jadi kalau misalkan kita mengklik ke sebuah tombol, nanti akan ada perintah gitu, akan ada perintah yang muncul. Ya, ini scriptnya ataupun juga ini codingnya ya. Ini disimpannya di heading ya, function my function hello. Nah, di sini harus sama ya antara nama yang function ini my function. Nah, di sini juga untuk on clicknya dipanggilnya itu harus my function juga. Kalau misalkan berbeda, nanti pas diklik itu nggak muncul-muncul gitu ya. Oke, lihat contohnya. Contoh JS5 ya. Call function. Nah, hello ya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk scriptnya ya, untuk yang sudah saya katakan tadi,
ini on click ini harus sama penulisannya dengan ini ya, my function, karena ini seperti kayak dipanggil gitu ya, dipanggil dari function. Ini adalah penulisan functionnya, ini untuk pemanggilannya. Ini adalah tipe apa, tipe button ya, sebuah tombol gitu. Ini value itu nilai isinya apa gitu ya, tulisannya seperti apa. Nah, ini untuk hanya untuk label saja. Oke. Yang selanjutnya itu ada contoh 6 ya, JavaScript ya. Di sini ada fungsi dengan argumen ya. Seperti yang kita tahu, argumen itu adalah sebuah pendapat ya, dimana kalau misalkan diimplementasikan di sini, kalau misalkan kita klik yang ini berarti akan muncul perintah ini. Kalau misalkan kita klik yang satunya lagi, itu akan muncul perintah yang lain gitu ya. Nah, di sini function, my function ya. Terus di sini ada dua inputan ya, dua inputan sama-sama pakai button ya. Cuman di sini kalau misalkan klik yang ini my functionnya, nanti tulisannya ada good morning ya, dengan value selamat pagi. Kalau misalkan yang satunya lagi ya adalah good evening ya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada selamat pagi. Kalau kita klik selamat pagi, nanti akan yang muncul itu good morning ya. Kalau misalkan kita klik selamat malam, nah nanti yang muncul ada good evening ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada contoh JavaScript yang ketujuh ya. Dimana ini adalah memunculkan tanggal lengkap ya. Jadi memunculkan tanggal sekarang ya, sesuai dengan apa, dengan menggunakan fungsi JavaScript ya. Karena kalau misalkan pakai PHP itu tinggal kita get now aja gitu ya. Kalau misalkan pakai JavaScript seperti apa gitu ya untuk scriptnya. Nah, di sini kita membuat var ya, berarti var itu membuat variabel ya. Variabel d ya. Yang pertama itu variabel d sama dengan new date ya. Berarti sebuah tanggal ya. Terus di sini ada weekday ya, variabel weekday, ada variabel d, ada variabel weekday. Nah, kalau misalkan untuk variabel weekday ini kita menggunakan array. Nah, dimana kalau misalkan array itu adalah kumpulan string-string ya. Jadi akan menampung banyak string gitu, enggak satu nilai gitu. Nah, di sini kan ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday ya, dan seterusnya ya. Nah, yang selanjutnya itu ada variabel month name ya. Ini untuk variabel bulannya ya. Nah, ini juga sama menggunakan array ya. Nah, ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita tinggal panggil aja ya, pakai dokumen write ya. Nah, di sini pemanggilannya kayak pemanggilan variabel ya, weekday ya, get day ya, terus dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah kalian ditulis ini seperti apa hasilnya gitu kan ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Berarti kan sekarang adalah hari Rabu ya, tanggal 20 ya. Ini saya merekamnya hari Rabu tanggal 20 ya. Nah, oke. Untuk materi ini sampai di sini aja ya. Nanti untuk implementasinya dari contoh-contoh JavaScript yang ada di slide ini ya. Tadi ada 7 contoh. Kalian bisa implementasikan di website kalian ya. Bisa untuk sebuah tanggal, sebuah notifikasi, konfirmasi dan lain-lain gitu ya. Bisa digunakan gitu ya. Nanti takutnya kalau misalkan kalian sudah membuat CRUD, terus kalian ada perintah untuk menghapus. Kalau misalkan tidak pakai JavaScript on click ya, apakah mau hapus atau tidak ya. Nah, takutnya nanti kalau misalnya nggak ada JavaScript-nya ya,
klik, nanti kalian mengklik hapus langsung terhapus gitu, jadi tidak ada pertanyaan gitu ya, tidak ada notifikasi lagi ya. Oke, untuk sekarang ya dicukupkan sekian. Nah, nanti kalian ini ditulis aja ya, nanti dimasukin ke PDF ya, diupload di Google Drive di pertemuan 10. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.